Satres Narkoba Polres Temanggung berhasil mengamankan 2 orang tersangka menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan narkotika. Polres Sika melakukan peninjauan langsung ke lokasi tempat pemungutan suara atau TPS wilayah terluar Polres Sika Polda NTT. Kasiaga AOPS Mabes Polri melaksanakan kegiatan event budaya Semarang Kota Lama Bernostalgia. Pecinta seni benda-benda antik serta unik bertemu untuk melestarikan budaya. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Selasa 24 September 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joyunika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Temanggung Polda Jateng berhasil mengamankan 2 orang tersangka berinisial CAP 24 tahun dan OH S 44 tahun. Keduanya merupakan warga Kelurahan Temanggung, Kecamatan Temanggung atas perkara tindak pidana hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan narkotika golongan 1 jenis sabu. Kapolres Temanggung AKBP Ari Sudrajat melalui Wakapolres Kompol Minarto didampingi Kasatres Narkoba Ibtu Rio Putra menyampaikan bahwa kedua tersangka diamankan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 lalu, tepatnya di depan rumah tersangka CAP di Kelurahan Temanggung 1. Dalam proses penggeledahan, petugas menemukan 1 buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu dan dimasukkan ke dalam plastik bekas bungkus permen dengan berat kotor 25,55 gram yang disimpan di dalam saku jaket warna hitam yang dipakai oleh tersangka CAP. Petugas juga menemukan barang bukti 1 buah tas punggung warna pink yang di dalamnya berisi 3 butir pil Inex berwarna coklat, timbangan digital, serta perlengkapan untuk mengemas narkotika jenis sabu menjadi paketan kecil yang diakui milik tersangka OHS. Dari pengakuan tersangka, CAP dan OHS diketahui narkotika jenis sabu dan Inex tersebut bukan miliknya, melainkan milik seorang yang tidak dikenal yang selama ini hanya berkomunikasi melalui pesan WhatsApp. Kemudian disuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu dalam jumlah banyak di wilayah Kabupaten Temanggung. Kemudian membagi menjadi paketan kecil ukuran setengah gram dan 1 gram. Setelah itu menaruh di suatu tempat alamat web, kemudian difoto. Foto tempat alamat web kemudian dikirim kepada seorang yang tidak dikenal. Tersangka CAP dan OHS diketahui sudah 4 kali melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut. Dan saat ini petugas masih menyelidiki pelaku yang disebutkan oleh kedua tersangka. Kini kedua tersangka berikut barang bukti diamankan di Polres Temanggung guna penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. Kami akan bacakan lagi soal
kejadiannya bahwa anggota Sat Narkoba sekitar jam 1.20 pada hari Jumat tanggal 30 Agustus mengamankan tersangka CAP dan OS pada saat sedang mengendarai sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan di penggeledahan ditemukan di dalam pakaian salah satu tersangka satu bungkus narkoba jenis sabu tadi. Setelah ditemukan oleh anggota opsional Satgas Narkoba, dilakukan penggeledahan di kediaman saudara OHS. Nah, kemudian disitu ditemukan barang bukti yang lain yang tadi telah disampaikan oleh Pak Wakaf. Pihak kepolisian kembali menemukan 2 barang bukti baru dalam pengembangan kasus gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal mengatakan 2 barang bukti baru ini antara lain pacul yang digunakan oleh tersangka dan celana yang digunakan korban saat hari kejadian. Kapolres menyebut barang bukti pacul diamankan pihaknya berjarak 400 meter dari lokasi tersangka menguburkan korban tanpa busana. Cangkul tersebut menurut keterangan tersangka ia gunakan untuk menggali lubang sebelum memakamkan tersangka. Sehabis digunakan, cangkul tersebut dibuang oleh tersangka saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Sedangkan celana NKS 18 tahun ditemukan pihak kepolisian berjarak 1,5 km dari lokasi penguburan korban. Celana tersebut dibuang IS ke sungai, lalu ditemukan dalam kondisi tersangkut di pohon. Hingga kini pihak kepolisian terus mendalami kasus ini. Sebuah pondok. Untuk motif, ya, kami perlu sampaikan bahwasanya pelaku melakukan. Pemirsa, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam, memastikan kepolisian tengah mengidentifikasi ke-7 jenazah korban tewas di Kali Bekasi. Proses identifikasi ini dilakukan oleh tim kedokteran Rumah Sakit Polri, Pusdokes, dan RSCM. Dan pemirsa, berikut keterangan Kabid Humas Polda Jawa Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam. Saat ini proses identifikasi terhadap jenazah atau mayat masih berlangsung ya dalam 2 tahap. Yang pertama namanya antemortem. Antemortem itu adalah pengumpulan informasi sebelum kematian. Sampai dengan saat ini sudah ada 4 keluarga yang melaporkan. 4 keluarga melaporkan kehilangan keluarganya, membawa data-data. Dengan data antemortem itu kemudian dilakukan pemeriksaan postmortem. Postmortem adalah menggunakan data-data dari kondisi jenazah, pakaian yang dipakai ya digunakan jenazah saat itu, kemudian bentuk gigi, kemudian bagaimana kondisi jenazahnya. Nah, saat ini tim gabungan dari dokter Pusdokes, dokter Rumah Sakit Polri, dan juga dokter dari RSCM dari FKUI itu masih melakukan proses rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah proses penggabungan antara data antemortem yang sudah diterima dari keluarga digabungkan dengan data postmortem yang telah dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik jenazah oleh tim dokter. Pemirsa, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi memastikan 3 dari 22 orang terperiksa kasus tewasnya 7 orang di Kali Bekasi telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan usai ditemukannya sejumlah senjata tajam yang diduga dibawa tanpa hak. Dan kemudian keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi. Dalam tahap pendalaman, dalam rangka penyelidikan peristiwa penemuan jenazah ini, penemuan mayat ini, maka setidaknya ada 22 orang yang sudah diambil keterangan oleh Polres Metro Bekasi Kota. 22 orang ini berhasil diamankan pada saat tim patroli perintis presisi mendatangi lokasi. Jadi awalnya tim patroli perintis presisi ini melakukan cyber patrol ya.
Dari siber patrol yang mereka lakukan, ada yang sedang live IG, Instagram, sedang berkumpul. Diduga berdasarkan analisis dari tim patroli perintis presisi, diduga berkumpul akan melakukan tawuran. Kemudian tim patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota mendatangi lokasi. Ada 9 orang petugas kepolisian. Kemudian di sana mendapati ada sekitar 30 motor, 30 motor, kurang lebih maksimal ada atau sekitar 60 orang. Saat dilakukan pengecekan itu membubarkan diri. Ya, ini berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan dari petugas kepolisian yang mendatangi lokasi. Kemudian ada 4 orang diantaranya yang mencoba melarikan diri itu masuk ke kali Bekasi dan berhasil diselamatkan oleh tim patroli perintis Polres Metro Bekasi. Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempertegas fungsi utama dari adanya tim patroli perintis presisi bersifat pencegahan atau preventif pada kasus penemuan 7 mayat di Kali Bekasi, Jatiasih, Kota Bekasi pada 21 September 2024 lalu. Hal tersebut dipertegas Karopenmas Divisi Humas Polri pada 23 September 2024 di Gedung Divisi Humas Polri. Dugaan itu masih didalami oleh Polda Metro atas kesaksian, namun kan masih butuh pendalaman. Kita yakin Polda Metro Jaya sangat concern dan sangat atensi terhadap tawuran. Namun perlu saya jelaskan, konsep dari patroli adalah konsep pencegahan, di mana kehadiran Polri untuk hadir di tengah-tengah masyarakat mencegah adanya peluang terjadinya suatu gangguan baik ketertiban maupun keamanan, sehingga konsepnya bukanlah konsep penindakan. Ya, apa yang disampaikan Pak Kapolda tentu sudah dilakukan secara profesional, prosedural, tunggu hasil pendalamannya dan juga sudah diawasi, di mana Bapak Kapolda sudah menyampaikan melibatkan fungsi pengawas yaitu Propam, dan tunggu hasilnya. Namun yakin sekali lagi konsep dari patroli adalah preventif atau pencegahan. Kedua, Bapak Kapolda dimanapun itu selalu ada yang kegiatan Jumat Curhat. Jumat Curhat itu adalah mencari permasalahan di tengah-tengah masyarakat kemudian diselesaikan. Di antaranya adalah masalah tawuran. Ini banyak cerita yang disampaikan oleh masyarakat, oleh orang tua kepada Bapak Kapolda, kemudian diselesaikan secara bersama. Jadi konsepnya patroli adalah pencegahan, yang sudah dilakukan adalah pencegahan selama ini. Pemirsa, Polres Sika melakukan peninjauan langsung ke lokasi tempat pemungutan suara wilayah terluar. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.